apa produk atau yang ibu jual? Siomay, Siomay. Siapa aja target pasar ibu? anak sekolah sama orang luaran. Siapa aja tim individu yang bantu ibu dalam menjalankan? Anak itu Di mana target pasar ibu biasanya memesan di sekolah metode 8 tempat sekolah ibu? Terus biasanya ibu jualan dari jam berapa sampai jam berapa bu? jam 8 sampai jam 6. Apa ibu jualan siomay? Tapi itu 600 hasilan. Gimana cara ibu memasarkan itu? Lalu masakan sama anak sekolah. Oh, gimana cara ibu dapat modal dari usaha itu? Sama ibu kerja juga. Oh, nambah-nambah ya bu? Nambah uang samping aja. Perkenalkan, nama saya Gavin Mika Panjaitan. Saya dari Sekolah Metode 8, kelas 11-nya bulan. Jadi saya mendapat tugas dari guru prakarya saya untuk mewawancarai seorang wirausahaan. Oke, jadi ada beberapa aspek atau unsur yang mau saya tanya. Yang pertama sekali men itu terlibat dari orang-orang yang terlibat sama usaha bu. Jadi saya mau tanya orang-orang apa saja yang terlibat di dalam usaha ini dan siapa ownernya? Kalau ownernya itu suami saya kan, jadi saya ini hanya membantu suami. Berarti yang terlibat dalam usaha ini cuma saya dan suami. Oke, unsur kedua ada money. Jadi ini berhubungan sama uang bu. Jadi saya mau nanya tentang modal sama pendapatannya atau profitnya. Pendapatan modal. Kalau modal itu hampir puluhan lah ya, puluhan juta. Terus kalau mengenai apa tadi, penghasilan. Penghasilan. Kalau penghasilan nggak tentu tiap harinya. Kadang-kadang bisa banyak, kadang-kadang sedikit, tidak bisa ditentukan. Oke, terus selanjutnya material bu. Jadi di usaha ini bahan apa sih yang dijual atau dipakai? Contohnya kalau misalnya bahan mentahnya apa? Bahan bakunya apa? Atau bahan langsung jadi gitu? Kalau kita jual bahan jadi, nggak bukan bahan baku atau bahan mentah, bahan jadi kita beli dari produsen, terus kita jual di sini, gitu aja. Terus metode bu, metode itu cara gimana cara ibu dan bapak dalam mengelola usaha ini dan mengelola uang di usaha ini? Kalau usaha ini ya seperti orang jualan yang di toko-toko yang lain. Ya, kita buka toko itu pagi kan, kita buka, terus pembeli datang, apa yang mereka minta kita berikan, itu aja. Terus kalau keuangannya ya karena penghasilan kan nggak tentu tiap hari, jadi ya nanti uang yang terkumpul pun nanti kita seandainya ada barang yang habis ya kita beli lagi barangnya, begitulah perputaran. Oke, selanjutnya untuk mesin. Jadi mesin ini mencakup alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk menjalankan usaha itu. Apa gitu? Mesin kalau Nggak terpaku di mesin aja, mungkin alat-alat listrik, lampu, gitu. kita pasti memakai listrik, air juga perlu, dari kipas. Seperti biasa orang berdagang ya timbangan, ada yang timbangan ukuran kecil yang per on, ada yang per kilo, ada yang 30-an kilo. Gitu. Oke, selanjutnya market bu. Jadi dalam usaha ini siapa sih yang jadi target pasarnya? Paling kalau karena kita jual kan pakan ternak, dan itu bibit-bibit tanaman, itu obat-obat untuk hama atau kadang ya, rumput, racun-racun rumput. Ya target kita petani lah, peternak atau masyarakat yang ada peliharaannya seperti ayam, kucing, dogi, ya, seperti itu. Oke, unsur yang terakhir itu information. Jadi gimana ibu dan bapak dalam mempromosikan usaha ini? Kalau mempromosikan ya dari
mulut ke mulut lah. Kadang misalnya ada yang belanja, terus dia bercerita sama keluarganya, oh aku kemarin beli makan ternak di toko itu, gitu kan. Jadi akhirnya ya begitulah penyebaran. Oke Bu, jadi itu yang seksi pertama. Untuk seksi kedua ini tentang aspek-aspek apa aja yang harus dimiliki seorang wirausaha dalam membuka usahanya. Yang pertama itu strength. Jadi sifat-sifat atau sikap-sikap apa aja sih yang dimiliki seorang ibu dan bapak untuk membuka usahanya? Ya, kalau kita mau membuka usaha, tekad kan, kita harus punya tekad, keberanian membuka suatu usaha itu ke modal. Kita harus mengeluarkan modal, dan setelah itu ya harus doa. Kita harus berdoa. Nah, tanpa doa kita nggak bisa memulai sesuatu itu, dan kita harus, karena kita berharap mendapatkan hasil yang baik, jadi kita harus serahkan sama Tuhan dan biar Tuhan yang bekerja. Terus yang kedua itu aspeknya tentang weakness. Jadi apa aja sih yang ibu sadari, unsur-unsur dari usaha ini yang merupakan sebuah kelemahan, dan cara nutupinya gimana? Kelemahan kayaknya nggak ada. Kelemahan paling kalau nggak ada pembeli ya, nggak ada duit. Oh, opportunity dong, kesempatan. Ibu pernah nggak sih nyoba-nyoba nyari peluang untuk memperluas usaha ini? Kayaknya enggak, karena memang kita fokus untuk usahanya, jadi nggak ada pikiran untuk memperluas atau nanti kemudian hari ya. Oke, yang terakhir Bu, ini threats. Jadi apa aja yang menjadi ancaman nih bagi usaha yang ibu dan bapak ini? Oh, kalau ancaman ya dulu kan memang belum banyak orang yang berjualan seperti ini, jadi kita merasa aman. Tapi sekarang ini sudah banyak yang berjualan seperti ini, udah banyak lah. Jadi itulah kayaknya ancaman ya. Jadi saingan, apalagi ada yang pedagang nakal misalnya, seharusnya harganya itu sekian, diturunkan dia gitu kan, supaya mereka lebih laku, jadi pelanggan dari kita pun beralih ke mereka. Seperti itulah. Itu aja Bu untuk wawancara kali ini. Terima kasih Bu. Oke. Halo Ibu, selamat siang Bu. Siang. Saya dari Metode 8 Bu, ingin bertanya tentang usaha Ibu ini, boleh gak Bu? Ibu, dari pertanyaan pertama Ibu, apa produk yang Ibu jual? Cola sama frozen. Yang itu biasanya dari singkong atau ubi ya Bu? Biasanya target pasar Ibu siapa Bu? Anak sekolah di sini lah, sama orang-orang yang lewat di jalan. Siapa tim individu yang membantu Ibu dalam menjalankan usaha ini Bu? Ibu sendiri ya. Oh, jadi Ibu gak ada tim ya Bu? Ya. Dan yang selanjutnya, di mana target pasar Ibu untuk menemukan produk atau jasa Ibu? Di mana target pasar? Di jalan gitu. Di sekolah ini mungkin ya Bu? Lah di jalan. Kapan Ibu mulai bisnis Ibu? Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai sore. Paginya itu sampai sorenya berapa? Dari pagi sekitar jam 8 lewat sampai jam 6. Jam 6. Mengapa Ibu sangat ingin memulai bisnis ini? Ya untuk menambah penghasilan lah. Dan bagaimana cara Ibu memasarkan bisnis Ibu ini? Caranya ya, menawarkan sama anak-anak sekolah yang ada di sini. Dan bagaimana Ibu mendapatkan modal dari usaha Ibu yang buat ini? Dari usaha ibu yang lainnya lagi. Oh, jadi Bu ada usaha lain buat. Terima kasih ya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya ya. Siapa order yang orang-orang itu dalam
buka usahanya. Pertama ikut mau buka usaha ini berapa modal lakukan percobaan satu hari alat-alat yang bermain dalam sehari alat-alat itu kita dalam sehari seperti apa? Dan kompor, lakukan rumah tangga, target pasar yang target pasar siswa. Nah, kalau dari dulu sendiri target pasarnya gimana caranya biar pemahun sikap awal sikap ibu sendiri untuk berani buka usaha ini apa yang ibu lakuin untuk bisa nutupin kekurangan usaha yang ibu bangun itu? Ya itu tadi lah, itu kan kita panen-panen sertifikat tiap harinya. Terus kayak pernah nyoba peluang lain nggak saja? Misalnya kayak mulai dari ojek online, dari mobil gitu kan? Ada yang ganti apa? Untuk di sini aja di tempat yang sudah ada. Terus apa yang ibu takutin buat bikin yang buat ibu takutin buat usaha ini kayak seperti gitu apa? Kan nggak ada kalau orang bantu kalau kopi hanya bisa nyebut nah itu jadi jangan gitu. Terima kasih Bu. Pertanyaan pertama, siapa owner dan yang terlibat? Tapi owner sama karyawan-karyawan gitu loh. Kalau ownernya nggak biasanya dia datang kayak sore. Kalau bahan bakunya apa aja kan? Bahan utamanya sih kayak pangsit ya, pangsit ayam. Kalau modal dan keuntungannya kira-kira berapa sih? Itu tergantung omset perusahaan. Karena kan kita ada dua, dia ada yang online, ada yang offline. Cara mengelola usaha biar nggak mengalami kerugian gimana? Ya dari untung sih. Kalau alat-alat yang digunakan dalam usaha, ya alat-alat yang buat kontrol, kalau target pasar itu kan sini kampus banyak anak muda. Kalau cara promosi bapak apa itu? Kami kayak buat video itu biar menarik. Instagram, tentang apa yang kakak miliki untuk membuka usaha? Berani ya, terus berani rugi juga karena kan nggak selalu untung setiap hari. Kalau hal apa yang kakak lakuin untuk mengurangi usaha? Kayak menaiki sedikit harga atau Oke, ini pertanyaan terakhir ya Kak. Apa hal yang ditakuti buat bikin usaha ini? Kayak saing ya, terus cuacanya juga kadang mau mendung. Lo juga kadang kalau pas lagi rame itu juga tetes sih, tapi ya
Cukup juga. Itu aja Kak pertanyaan, makasih ya Kak. Udah panjang. Kenapa ketawa?